time value of money-nya begitu. Jadi lebih untungan mana 20% dia dibalikin 5 tahun lagi gitu kan, atau dia menjanjikan 100% tapi dia balikin 10 tahun lagi gitu kan, atau 20 tahun lagi gitu. Nah, lebih menguntungkan mana? Nah, nanti kita melihatnya dari time value of money. Kemudian risk return trade off, ya artinya kita harus menyadari betul gitu ya. Suatu investasi itu dibilang aman nggak? Aman sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi legalitas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong saham itu aman nggak? Aman gitu ya. Dia secara legal ada. Ya, bond itu aman nggak? Aman. Dia secara legal jelas gitu kan. Tapi tinggal ya dimaksud risk di sini tuh bukan risk masalah itu gitu ya. Risk di sini adalah risiko dari investasi kita, yaitu kehilangan uang gitu ya. Kemudian adalah cash flow other source of value gitu kan. Kenapa dibilang bahwa cash flow adalah source of value gitu kan? Karena sebenarnya kalau kita menganalisa suatu perusahaan gitu ya, yang kita lihat pertama adalah cash flow-nya. Kalau perusahaan tersebut cash flow-nya gede berarti aman gitu ya. Walaupun utangnya banyak nggak ada masalah gitu kan. Ya kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan besar, BUMN gitu kan, kita lihat utang-utang dia, misalnya Pegas gitu ya, perusahaan gas negara, ya. PGN, perusahaan gas negara ini kan. Nah, si PGN ini, perusahaan gas negara ini, utangnya sangat besar sekali gitu kan. Atau katakan Antam, ANTM ini ya, ANTM atau Inalum dan sebagainya, utang mereka sangat besar sekali gitu kan. Tapi kenapa si pemberi utang itu mau memberikan utang kepada mereka? Karena ada cash flow di perusahaan mereka gitu kan. Cash flow-nya ini jelas arahnya, sehingga mereka yakin aja, oke, dalam 10 tahun lagi aku yakin perusahaan ini masih ada gitu ya. Bahkan diusahakan dia akan going concern, sehingga nggak masalah kalau misalnya dia mau utang, ya aku kasih utang gitu. Nah, dia adalah source of value-nya. Contoh lain adalah kenapa Shopee sama Tokopedia gitu ya, investor itu mau banget ngasih duit ke Shopee dan Tokopedia gitu ya, Gojek juga gitu kan. Kenapa? Karena cash flow mereka ini besar sekali gitu kan. Cash flow basis mereka ini sangat besar. Kemudian terakhir adalah individual response to incentive ya. Setelah belajar PIE pasti tahu yang dimaksud insentif itu apa. Insentif itu tidak hanya berkaitan dengan ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita mendapatkan sesuatu saja gitu ya. Nah, individual response to incentive di sini pasti kita ketika ada 2 proyek, kita pilih yang paling menguntungkan. Ya, kita pilih proyek yang paling menguntungkan. Dari sini dibilang individual response to incentive. Yang pertama, capital budgeting ini. Nah, di sini langsung aja. Ya. Untuk menentukan kelayakan suatu investasi, kita dapat melihat beberapa alat analisis. Ya. Yang dimaksud investasi di sini adalah ketika sebuah perusahaan dia membeli apa istilahnya mesin gitu ya, atau aset tetap, aset produksi yang digunakan untuk produksi gitu kan, sehingga nanti diharapkan ada perbaikan di sana gitu ya. Misalnya katakan pabrik kertas gitu ya, TKIM, Ciwi Kimia, ya, dia beli mesin kertas yang baru gitu kan. Harapannya apa sih beli mesin kertas yang baru? Misalnya ada 2 pilihan. Mesin kertas A, dia produksi Swedia. Kemudian yang kedua adalah mesin B, ya dia produksi Cina. Harapannya apa sih? Kenapa kita beli mesin kertas gitu kan? Harapannya kan pasti produksinya bertambah begitu kan. Nah, tinggal pilih mana, pilih mesin Swedia atau pilih mesin Cina gitu kan. Pertimbangannya apa? Nah, ini dia. Beberapa alat analisis adalah NPV, kemudian equivalent annual cost atau equivalent annual benefit ya. Jadi cost atau benefit ini bisa kita gonta-ganti dan tergantung kebutuhan kita. Kemudian profitability index, IRR, dan payback period gitu ya. Payback period nanti di sini ada discounted payback period juga. Oke, yang menjadi pertanyaan manakah yang paling sering digunakan gitu ya. Ini sebagai pengalaman juga gitu ya. Yang paling sering digunakan Nah, yang paling sering digunakan adalah ini dia. Mana. Ini dia. Ya. Yang paling sering digunakan adalah IRR dan NPV gitu ya. Jadi sebenarnya kita cukup untuk melakukan analisis terhadap suatu investasi ini sebenarnya kita cukup mengerti 2 hal ini gitu ya. Karena 2 hal ini sebenarnya sudah cukup gitu ya untuk menganalisa suatu
keputusan investasi. Cuman yang ini juga perlu kita pelajari, cukup untuk mengerti gitu ya, sebagai tambahan tools dalam menganalisa sebuah apa namanya istilahnya, investasi gitu ya. Oke, kita balik lagi. Kita balik ke ini dia. Yang pertama adalah NPV. Oke, untuk NPV, NPV adalah di sini ada pengertiannya, perbedaan antara nilai present arus kas dengan arus kas keluar. Ya, jadi di sini adanya present value yang kita netkan. Ya, net dengan apa? Ya, arus masuk dengan arus keluar, gitu kan. Sehingga kita mengestimasi jumlah kekayaan yang dihasilkan oleh proyek. Ya, tapi NPV ini, gitu ya, syaratnya adalah dia harus positif. Ya, artinya apa? Duit yang kita keluarkan sekarang, ya besok itu akan balik lagi gitu ya. Tapi dengan catatan kita menggunakan time value of money, yaitu kita present value kan gitu ya. Jadi nggak sembarang kita asal kita sumkan saja gitu ya, asal kita jumlahkan saja gitu ya. Tahun pertama tahun ke-0 keluar 200 juta, tahun pertama dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta, tahun ke-20 dapat 100 juta, tahun ke-21 dapat 200 juta gitu. Tapi itu kan ada time value of money-nya gitu ya. Nah, proyek investasi harus diterima, ini berpotensi gitu ya, bukan harus ya. Tapi proyek investasi yang diterima ya, itu NPV-nya harus positif ya, harus bernilai positif. Dan apabila negatif berarti dia harus ditolak. Ya kenapa ini harus diterima, harusnya aku coret karena mungkin kata-katanya kurang pas gitu ya. Proyek investasi jika dia bernilai positif maka dia bisa diterima, atau proyek investasi yang diterima harus bernilai positif gitu. Jadi harusnya itu harus bernilai positifnya yang mutlak gitu ya, bukan harus diterima jika NPV-nya positif gitu ya. Karena nanti kita misalnya ada 2 proyek yang berbeda, yang NPV-nya lebih besar lah yang akan kita pilih gitu ya, bukan serta-merta yang penting positif terus kita pilih, enggak ya. Tapi kalau mau dipilih memang harus positif. Nah, ini cara menghitung NPV ya. Ini adalah NPV, kemudian di sini adalah cash flow tahun ke-0. Cash flow tahun ke-0 ini adalah initial outlay ya, sebutannya adalah initial outlay, atau di sini cost of making investment. Initial cash flow ya, biasanya dia negatif gitu kan. Kenapa? Karena kita ada cash outflow, bukan cash inflow. Nah, seterusnya cash flow seterusnya barulah ini sebagai cash yang positif gitu ya. Nah, inilah yang kita present value-kan. Kalau aliran cash setiap tahunnya sama, maka kita bisa menggunakan rumus annuity ya, nggak usah kita present value-kan satu-satu kelamaan gitu kan. Kita present value-kan ke sini, kita present value-kan ke sini, nggak usah kelamaan. Langsung aja dari 1, 2 dan seterusnya sampai tahun, katakan sampai tahun ke-10 langsung kita present value-kan secara annuity. Syaratnya apa kalau annuity? Syaratnya adalah cash flow tiap tahunnya harus sama. Di sini ada contoh menghitung NPV. Biaya awal investasi adalah 3 juta. Ya, di sini arus kas tahun pertama sampai tahun kelima, ya, tahun pertama 500, tahun kedua 750, 1,5, 2 juta, dan 2 juta. Secara matematika tanpa kita menghitung NPV-nya, kalau kita lihat, dia di sini sebenarnya dapat berapa sih gitu kan. Dia di sini kalau misalnya tanpa NPV, dia di sini ada, ini udah 4 juta, 5,5, 5,5, 5 juta, 5 juta 750. Ya, sebenarnya dia udah 5 juta 750 gitu kan. Ya, secara kalau misalnya kita tanpa memperhatikan NPV, maka oke, ini proyek diterima gitu ya. Kenapa? Karena modalnya cuma 3 juta dapat 5 juta. Kenaikannya berapa persen tuh dalam 5 tahun gitu kan. Cuman masalahnya ya kita nggak tahu gitu kan. Siapa tahu proyek ini kemudian didanai menggunakan utang. Ya, sehingga katakan utangnya 15% bunganya. Sehingga maka setiap tahun itu dia harus membayar bunga gitu kan. Nah, berarti istilahnya kayak kita butuh duit lebih gitu loh. Ya kan, kita butuh duit lebih untuk apa? Untuk menutup utang tersebut, untuk mendapatkan keuntungan, kemudian untuk bayar karyawan dan sebagainya. Sehingga kita harus present value kan gitu. Kita nggak bisa cuman istilahnya kayak melihat dia secara seperti itu aja gitu ya.
Nah, di sini makanya kemudian dia didiskonkan ya, menggunakan tingkat diskonto. Nah, untuk tingkat diskonto sendiri dia itu bermacam-macam, datangnya dari mana itu bermacam-macam sebenarnya. Cuman untuk saat ini kita tinggal terima aja suatu tingkat diskonto itu diketahui di soal gitu ya. Sebenarnya kalau mau kita cari sebenarnya dia datang dari mana itu panjang gitu ya. Dia bisa tadi misalnya menggunakan cost of debt gitu ya, menggunakan bunga hutang. Kemudian weighted average cost of equity juga bisa, atau menggunakan cost of equity saja juga bisa ya, atau menggunakan weighted average cost of capital gitu ya, tergantung dia nanti menggunakan apa. Tapi di saat ini kita terima aja di soal gitu ya. Sini tingkat diskonto 20% gitu ya. Nah, maka apakah ini menguntungkan gitu ya? Kita lihat. Pertama, cash outflow 3 juta. Kemudian tahun pertama cash inflow sampai tahun kelima. Secara tanpa present value tadi kita udah hitung ya, dia dapat 5,750. Dia sebenarnya udah untung, tapi tinggal kita lihat gitu, sebenarnya dia untung atau enggak gitu kan. Kemudian kita hitung, ternyata NPV-nya adalah 573.000 gitu ya. Nah, berarti dia masih untung gitu ya. Kalau tadi kita jumlahkan biasa gitu kan, kalau tadi kita jumlahkan biasa, dia 5.750 ya dikurangin dengan 3 juta gitu kan, sehingga kita dapatkan 2750 gitu. Tapi ternyata nggak 2750 gitu loh net present value-nya. Dia net present value-nya hanya 573.000 gitu ya. Tapi karena dia bernilai positif, maka is okay, nggak ada masalah untuk kita terima. Nah, kemudian di sini ada dua, kalau misalnya ada dua proyek gitu ya, kita akan lihat ya dia independen atau dia mutual eksklusif. Ya, independen itu bebas ya. Kalau bebas ini dia adalah proyek yang tidak dipengaruhi oleh proyek lain. Kalau mutual eksklusif ya dia proyek itu bergantung pada diterima atau ditolaknya proyek lain. Jadi kalau misalnya proyek lain yang diterima, maka proyek tersebut ditolak. Kalau proyek lainnya ditolak, maka proyek tersebutlah yang diterima. Gitu. Jadi intinya dia substitusi sempurna lah gampangannya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghitung yang mutual eksklusif. Yang pertama adalah menghitung NPV, kemudian yang jelas kalau misalnya positif ya kita berpotensi untuk kita terima, kalau negatif pasti kita tolak. Kemudian tapi apakah cukup seperti itu aja gitu ya? Enggak juga gitu ya. Maka kita harus ini kalau independen ya. Kalau independen yang tadi sendiri tidak ada hubungannya sama yang lain, tadi cukup NPV sama positif kita terima, negatif kita tolak. Tapi kalau dia mutual eksklusif, ya maka kita harus lihat ya. Di sini ya kriteria keputusannya adalah NPV-nya yang tertinggi gitu ya. Jadi kita harus cari dulu dari dua proyek tadi, manakah yang menghasilkan NPV paling tinggi. Apabila NPV tersebut tinggi, ya itu yang kita terima. Atau yang lain, ya ada namanya EAC, atau Equivalent Annual Cost. Gitu ya. EAC ini apa sih fungsinya gitu kan. EAC ini adalah menghitung cost-nya. Ya, biaya yang kita keluarkan tiap tahun. Tapi yang menjadi masalah, kapan EAC digunakan? Gitu. Misalnya, NPV-nya sama gitu ya. Kedua proyek ini NPV-nya sama. Kemudian kita lihat di EAC-nya. EAC ini juga berlaku ketika umur proyek itu tidak sama. Misalnya di sini. Tidak memiliki umur proyek yang sama. Ya, jika dia tidak memiliki umur proyek yang sama, kita positif pakai EAC. Kenapa? Karena kita nggak tahu gitu kan sebenarnya dengan NPV yang sama, katakan tapi umurnya berbeda, kayak ya kita harus tahu dong mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Setelah kita lihat dari benefitnya, maka sekarang kita lihat dari cost-nya. Di EAC ini, dia akan menghitung cost yang diekuivalenkan selama 1 tahun. Rumusnya apa? Rumusnya sama aja sebenarnya. Dia present value of cost-nya dibagi dengan annuity present value interest factor. Dia rumusnya seperti ini. Jadi di sini adalah present value dari cost-nya, seluruh cost-nya. Ini bisa kita bilang NPV gitu ya, NPV dari cost-nya, kemudian dibagi dengan dibagi dengan annuity present value interest factor. Inilah rumusnya. Ya, yang ini atas ini adalah NPV gitu kan. Ini adalah faktornya.
Oke, kemudian, nah kita akan masuk ke kriteria-kriteria yang lain. Yang pertama adanya profitability index. Profitability index ini apa gitu ya? Sebenarnya dia adalah rasio. Rasio dari apa? Rasio dari cost benefit, ya, yaitu nilai present arus kas dibagi dengan initial outlay. Ya, sebenarnya ini mirip-mirip sih ya, konsepnya sama dengan NPV dan yang lain-lain gitu kan. Cuma bedanya di sini dia dibagi gitu ya, dibandingkan gitu ya. Kalau NPV tadi kan dijumlahkan gitu kan, initial investment yang bernilai negatif, PV of future cash flow-nya dia bernilai positif kan. Nah, nanti tinggal kita selisihkan atau kita jumlahkan gitu ya. Kalau dia positif kita terima, kalau negatif kita tolak. Cuman kalau PI ini kita bagi gitu ya. Jadi present value future cash flow-nya kita bagi dengan initial investment-nya. Syarat nerimanya gimana? Syarat nerimanya adalah jika PI lebih besar daripada 1. Kenapa? Berarti kalau PI lebih besar daripada 1, future cash flow-nya lebih besar daripada initial outlay-nya begitu kan. Kalau present value future cash flow lebih besar daripada initial outlay-nya, maka NPV-nya bernilai positif gitu kan. Sehingga itu yang kita terima gitu ya. Jadi PI ini mirip-mirip sih sebenarnya, cuman dia beda perlakuannya aja. Jadi kita terima kalau PI lebih besar daripada 1, kemudian jika PI kurang dari 1, maka investasinya kurang baik gitu kan. Kenapa? Karena NPV-nya bernilai negatif. Kenapa? Karena initial investment-nya dia lebih besar daripada present value of future cash flow-nya gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan initial outlay-nya dia akan besar, kemudian present value future cash flow-nya lebih kecil sehingga NPV-nya nanti negatif gitu ya. Atau kalau di profitability index nilainya adalah kurang dari 1, nilainya 0,0,0. Bisa nggak PI minus? Sejauh ini jarang sekali aku temui PI itu minus ya. Aku nggak tahu PI itu minus bisa atau enggak. Ya bisa-bisa aja sih kalau present value of future cash flow-nya juga bernilai negatif. Ya kan, misalnya kayak ternyata daripada benefit-nya lebih banyak cost-nya gitu kan. Di tahun-tahun berikutnya itu ada biaya perawatan dan sebagainya yang nggak masuk akal sehingga PV-nya akan justru bernilai negatif gitu ya. Nah, di sini ini ada contoh, ini adalah initial outlay-nya, kemudian yang di bawahnya ini adalah future cash flow-nya. Diketahui tingkat diskontonya 1%, maka kalau kita ingin mencari profitability index, future cash flow-nya kita present value-kan terlebih dahulu, kemudian kita bagi dengan initial outlay-nya. Ya, kemudian kita dapatkan ternyata ini NPV-nya gitu ya. NPV-nya kita dapatkan 53.000 ya di sini. Kemudian kita bagi dengan initial outlay-nya ya 50.000. Ternyata kita dapatkan 1,073 ya. Tadi syaratnya PI diterima gimana? Syarat PI diterima adalah apabila PI-nya lebih dari 1 ya. Karena dia PI lebih dari 1 berarti proyek ini nggak ada masalah kalau misalnya kita terima gitu ya. Berikutnya adalah IRR. IRR adalah bisa kita bilang dianalogikan sebagai YTM dalam obligasi ya. IRR adalah tingkat diskonto suatu proyek yang menghasilkan nilai NPV sama dengan 0. Ya, keep ininya dulu, pegang ininya. Ya. Dia menghasilkan NPV sama dengan 0. Ya, jadi net present value-nya ya, sama dengan cash flow tahun 0. Ini kita sebut sebagai initial outlay. Ya. Initial outlay ini biasanya negatif. Ya, negatif ini ya. Kemudian ditambah dengan cash flow. Nah, yang membedakan adalah tingkat diskontonya ini menjadi IRR. Ini dia menjadi IRR. Sehingga bagaimana nanti dampaknya gitu kan? Karena syarat menghitung IRR adalah NPV-nya sama dengan 0, berarti nanti kita bisa rumusnya kita acak-acak, bukan kita acak-acak ya, tapi kita bikin biar enak gitu ya. Cash flow atau initial outlay sama dengan future cash flow-nya. Present value dari future cash flow. Jadi initial outlay-nya itu
sama dengan present value dari future cash flow-nya. Ya, tingkat diskontonya kita ganti dengan IRR. Ya, sehingga nanti kalau kita jumlahkan dia nilainya 0 gitu ya. Kriteria keputusan ini gimana? Kita terima jika IRR-nya lebih besar daripada tingkat imbalan yang diharapkan atau tingkat diskonto. Yang menolak jika sebaliknya. Misalnya kita butuh karena kita mendanai suatu proyek dengan hutang katakan, dan hutang itu ada bunganya, katakan bunganya adalah 10%. Maka bunga itu menjadi tingkat diskonto kita gitu kan, menjadi cost of debt kita. Kalau hanya didanai dengan bunga berarti dia menjadi cost of capital kita begitu kan. Ketika dia menjadi cost of capital kita, maka kita katakan setahun bunganya 10% gitu kan. Maka kalau kita mengerjakan proyeknya tumbuhnya kurang dari 10%, ya jangan diambil. Kenapa? Karena kita harus membayar bunga gitu kan. Kita harus bayar bunga nih gitu. Nah, kalau proyeknya lebih dari 10% tumbuhnya atau IRR-nya, maka ya itu oke, ambil aja, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi kriteria keputusan ini adalah IRR-nya harus lebih besar daripada required rate of return kita. Gitu ya. Yang di sini kita lihat menghitung IRR, contohnya di sini dia mau beli mesin fotokopi baru. Mesin baru ini berharga 10.000, mendapatkan penghematan uang selama 4 tahun ke depan, yaitu 1.000, 3.000, 6.000, 7.000. Pegawai yang bertugas melakukan analisis keuangan. Jika tingkat diskonto perusahaan yang digunakan untuk mulai arus kas dari pembelian peralatan baru 15%, ya ini nanti biasanya given sih, jadi nggak usah bingung dia cari dari mana, ya biasanya given. Apakah investasi ini investasi yang menguntungkan? Ya, maka kita lihat gitu kan. Kita keluar 10.000 di awal, kemudian tahun pertama dapat sekian, tahun kedua dapat sekian, ketiga dapat sekian, keempat tahun sekian dapat sekian. Ingat, karena dia adalah NPV-nya sama dengan 0, ya kalau misalnya kita NPV-kan gitu kan, kalau ngitung NPV kan berarti NPV sama dengan initial outlay ditambah initial outlay-nya ini negatif gitu kan, ditambah dengan cash flow tahun 1 ya, dibagi dengan faktornya, atau misalnya langsung aja aku tulis present value ditambah present value cash flow tahun kedua gitu kan, ditambah terusnya sampai present value cash flow tahun kesekian gitu ya, ke N. Nah, karena kondisinya seperti ini, karena NPV-nya sama dengan 0 gitu kan, makanya initial outlay ini kita pindah ke kiri aja gitu kan, sehingga nanti kita dapatkan initial outlay sama dengan present value dari cash flow tahun 1, 2, 3, dan 4. Ya, kalau di sini berarti initial outlay 10.000, 2010 sama dengan ya 1.000 dibagi 1 plus tadi berapa persen? 15% ya. 15% pangkat 1 ditambah 3.000 dibagi 1 plus 15% pangkat 2 ya, kayak gitu dan seterusnya. Sampai nanti 7.000 dibagi 1 plus 15% pangkat 4 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung, salah. Ini nyari IRR, sorry, aku salah fokus ya. Iris mana iris? Nggak bisa diiris ya? Nggak bisa. Ini bukan dibagi 15% ya, sorry, salah fokusnya aku nih. Itu mah cari NPV biasa. Nah, ini dia, ini kita IRR. Nah, ini ya. Ini cara nyarinya. Terus kalau kayak gini kalian nyarinya biasanya pakai apa? Udah ngerti cara pakai kalkulatornya belum? Atau pakai Excel? Halo. Gimana nih? Gak ada yang mau jawab. Kalau kalau misalnya pakai kalkulator, nanti pakai yang sama dengan ya. Jadi
ininya dimasukin aja gitu ya, ditulis aja ininya sama dengan gitu ya, 10.000 sama dengan IRR nanti pakai soft-X gitu loh. Ya, nanti di soft-X aja gitu ya. Jadi dia lebih gampang. Atau misalnya kalau teman-teman pakai Excel, ya itu bakal lebih memudahkan gitu ya kalau teman-teman nanti di ujian menemukan soal dan sebagainya menggunakan Excel. Oke, IRR nanti di sini kita hitung gitu ya. Ya, nanti kita hitung. Ternyata ketemulah IRR-nya 19% gitu ya. Ya, ketemu IRR-nya 19%, maka kalau udah ketemu 19% tadi keputusannya gimana? Kita lihat keputusannya ternyata IRR-nya harus di atas dari required rate of return ya. Ini adalah required rate of return. Ini adalah required rate of return dari perusahaan tersebut, sehingga kita lihat tadi 19%, ini 15%, gedean mana gede IRR-nya. Berarti dia bisa diterima gitu ya. Ini dia kesimpulannya. Maka pembelian mesin baru ini adalah investasi yang menguntungkan. Oke, kemudian setelah itu, setelah IRR, ada modified IRR gitu ya. Ini kurang begitu digunakan, cuman baik juga untuk diketahui, nggak apa-apa. Kemudian, nah kita langsung ke payback period gitu ya. Payback period ini, gitu ya. Payback period ini adalah kita di payback period mengabaikan yang namanya present value of cash flow-nya, gitu ya. Time value of money-nya kita abaikan dulu. Ya, kita cuma lihat istilahnya apa ya, kayak BEP gitu ya. Jadi initial outlay katakan tahun ke-0 kita investasi keluar 5 juta. Tahun 1 sampai tahun ke-10 kita dapat 1 juta terus. Maka payback period-nya di tahun ke-5 di mana cash inflow kita itu sama dengan cash outflow kita ya, atau initial outlay kita, yaitu payback period gitu ya. Jadi suatu peluang investasi adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk memulihkan pengeluaran kas awal dari satu investasi. Ya, jadi berapa tahun sih yang kita perlukan untuk ngebalikin initial outlay kita gitu ya. Kriteria keputusannya adalah menerima proyek jika periode pengembaliannya, payback periodnya kurang dari jumlah tahun maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini tadi kita udah lihat ya apa aja yang sering digunakan gitu. Kenapa payback period jarang sekali digunakan gitu ya? Karena kita proyek itu kayak ya butuhnya nggak cuma payback period aja gitu ya, kita butuh sangat banyak gitu ya. Siapa tahu cash flow yang di awal nih kita terimanya kecil atau karena kan sebenarnya dia di setahun langsung balik sih modal kita gitu ya, tapi tahun-tahun berikutnya kita justru minus dan sebagainya itu kita nggak pernah tahu. Dan kelemahan payback period ini dia mengabaikan time value of money, kemudian dia mengabaikan arus kas yang dihasilkan dari proyek di luar periode payback. Artinya misalnya tadi kita di tahun ke-5 ya, kita investasi 5 juta, setiap tahun dapat 1 juta sampai tahun ke-10. Di tahun ke-5 itu adalah tahun payback-nya ya, payback period-nya. Tahun ke-6 sampai tahun ke-10 nih kita abaikan gitu ya. Jangan-jangan tahun ke-6 sampai 10 nggak ada cash flow-nya. Nah, itu kan jadi masalah juga kan bagi kita kan. Kemudian dia menggunakan kriteria cut off secara semaunya. Maksud semaunya ini adalah ya udah tiba-tiba di cut off aja. Oke, tahun ke-5 dia udah payback kok. Padahal jangka waktunya 10 tahun. Oke, aman lah gitu ya. Tapi siapa tahu tadi ya misalnya tahun ke-6 dapat sih 1 juta gitu ya. Tapi ternyata tahun ke-7 kita keluar kos lagi gitu ya. Tahun ke-8 kita keluar kos lagi sehingga ya seakan-akan tahun ke-6 sampai ke-10 tuh nggak ada arus kasnya gitu ya. Justru itu yang perlu diwaspadai ya gitu ya. Makanya payback period tadi jarang sekali digunakan. Kemudian caranya gimana? Caranya adalah menggunakan discounted payback period. Ya, ini solusi untuk payback period ya. Nah, sebenarnya metodenya sama gitu ya. Kita sama-sama kapan sih initial outlay kita ini ketutup sama investasi kita. Bedanya adalah dia sudah didiskonkan. Artinya
cash flow yang akan datang, future cash flow-nya itu sudah kita diskonkan gitu ya. Kita sesuaikan dengan tingkat diskonto kita. Sehingga dia lebih realistis gitu ya. Karena kita sudah mendiskonkannya menggunakan tingkat diskonto yang kita perlukan. Kriteria keputusannya sama dengan payback period, yaitu kita terima proyek apabila discounted payback period-nya lebih rendah dari jumlah tahun yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke. Udah selesai seperti itu ya. Ini ada beberapa yang digunakan ya. Yang paling sering adalah IRR sama NPV gitu ya. NPV ini digunakan yang penting karena dia positif gitu ya. Pokoknya dia positif ya, harus positif. Syarat mutlaknya kalau mau diterima harus positif. Tapi yang positif belum tentu langsung diterima ya. Karena tadi kan kalau dia mutual eksklusif, ya harus kita EAC-kan dulu atau equivalent annual benefit atau kita cost-kan dulu gitu ya. Kalau IRR ini nanti kaitannya sama cost of capital sih biasanya. Jadi katakan cost of capital, biaya dari capital kita. Udah kan nih kalau teman-teman kayaknya udah didapat cost of capital ya. Jadi dari cost of capital itu bisa dijadikan sebagai apa istilahnya kayak tingkat diskonto gitu ya. Kemudian kita bandingkan IRR dengan tadi cost of capital kita gitu. Kalau gedean cost of capital, maka sebenarnya proyek tersebut ya nilainya habis buat capital kita gitu ya, habis untuk cost of capital kita. Tapi kalau lebih besar ya berarti masih ada potensi keuntungan di sana. Sebenarnya di situ sih poinnya di IRR sama NPV. Ya banyak-banyak nanti latihan di IRR sama NPV. Kalau payback mah gampang ya, payback tinggal kita jumlahkan aja pokoknya di tahun keberapa dia nutup initial outlay-nya. Kalau discounted payback di tahun keberapa dia nutup initial outlay tapi cash flow di tahun tersebut sudah kita present value-kan. Kalau profitability index membandingkan present value dari future cash flow dibagi dengan initial outlay-nya. Ya, PI profitability index ini lebih mendingan pakai NPV langsung di sini daripada profitability index gitu ya, karena tinggal kita jumlahkan aja. Oke, sampai di sini dulu. Ini udah habis. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Oke, kalau nggak ada, mungkin aku cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dengan berdoa. Nanti habis ini aku mau share quizzes ya, jadi nanti dikerjakan ya quizesnya. Oke, aku tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.